Pada video sebelumnya saya sampaikan hal-hal terkait dengan peraturan perundang-undangan. Hal-hal terkait tersebut diantaranya adalah naskah akademik, penyebar luasan, sumber informasi, dan penggunaan bahasa. Naskah akademik bagi Anda yang telah pernah menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, itu cara pikir dan alurnya hampir sama. Namun, khusus untuk naskah akademik ini memang ada format khusus yang diatur di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi secara garis besar sama dengan skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian penyebar luasan. Suatu rancangan undang-undang atau undang-undang memerlukan penyebar luasan. Ketika peraturan perundang-undangan itu masih pada tahap rancangan, penyebar luasan diperlukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai keberlakuan, mengenai kepentingan dari masyarakat terhadap rancangan yang sedang disusun. Sementara untuk peraturan perundang-undangan yang sudah jadi, maka sering disebut dengan sosialisasi, perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu berlaku. Siapa yang melakukan? Di lingkungan pemerintah, penyebar luasan itu dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet, serta instansi pemrakarsa dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sementara di lingkungan DPR, penyebar luasan dilakukan oleh badan legislasi. Hal terkait lainnya yang perlu diketahui adalah sumber informasi. Suatu peraturan perundang-undangan yang disusun tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait sangat berpotensi untuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang bisa mengakibatkan kekacauan di dalam pengaturan kegiatan kemasyarakatan. Namun memang harus diakui sumber informasi di Indonesia masih belum mencukupi bagi masyarakat untuk dapat menyusun atau mengacu penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada sumber informasi yang dibuat secara sistematis dan mudah untuk diakses. Sumber informasi ini meliputi online maupun offline, bahkan ada yang tradisional seperti bahan-bahan di kepustakaan. Anda bisa memeriksa website yang bermanfaat, yakni www.setkap.go.id atau www.setnek.go.id, www.ditjenpp.org,
atau website masing-masing kementerian lembaga. Selain itu juga terdapat pihak swasta yang mengembangkan database secara online maupun offline yang dijual secara komersial. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Menyusun peraturan perundang-undangan selain merupakan dokumen hukum, proses dari penyusunannya ada unsur seninya. Maksud saya ada yang sulit untuk dijelaskan kenapa perancang A lebih enak dibaca, lebih mudah dimengerti, sementara perancang B tidak mudah dimengerti dan tidak indah pilihan katanya. Itu terkait dengan sense terhadap bahasa, terkait dengan pengetahuan terhadap bahasa yang digunakan. Terkait dengan hal ini penting untuk diketahui atau dipahami oleh perancang bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu harus dimengerti oleh masyarakat pada umumnya, masyarakat rata-rata, average person, ordinary person, bukan sarjana hukum. Jadi ketika satu peraturan ingin diberlakukan, maka sebaiknya diadakan tes dulu apakah masyarakat mengerti atau memahami peraturan yang akan diberlakukan itu. Bahasa hukum atau bahasa di bidang peraturan perundang-undangan punya ciri tertentu yang rigid dan tegas, tidak bersifat ambigu. Mudah-mudahan satu saat kita dapat membuat seri video yang khusus membahas mengenai penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Demikian saya sampaikan. Apakah setelah mengetahui semua itu seseorang langsung bisa merancang peraturan perundang-undangan? Tentu saja tidak. Tetapi setidaknya pengetahuan itu bisa memberi gambaran bahwa itulah peta keseluruhan peraturan perundang-undangan. Setidaknya pembaca mengetahui apa yang dilakukan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Jadi ketika saudara-saudara sekalian punya kesempatan menjadi wakil rakyat di DPR atau DPRD, itu tidak menyerahkan sepenuhnya ke drafter, tapi tahu apa kebijakan yang dituangkan dan bagaimana menuangkannya di dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.